Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mardiansa dari Tadrusi PSH. Baik, di sini saya akan membacakan hasil PPT saya, itu landasan politik pendidikan. Pengertian politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato pada tahun 347 sebelum Masehi dengan makna segala hal mengenai negara, kemudian dikembangkan oleh Aristoteles tahun 32 Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Politik dipahami sebagai kegiatan suatu sistem negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian politik menurut B.N. Marbun dalam Mishnov tahun 2012 adalah: A. Politik sebagai hal mengurus negara. B. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara, menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaannya. C. Politik sebagai suatu kebijakan. D. Politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian landasan politik pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan kelola oleh profesional. Frey memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politiknya pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiringnya dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah berbagai masa kepemerintahannya, dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini pada era reformasi. Berikut ini implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, yaitu: A. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC, sebuah kongsi perusahaan dagang, tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas. Profil guru umumnya adalah guru agama Kristen dan dikendalikan oleh kalangan gereja. B. Pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak menaruh perhatian besar pada pendidikan, tapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sebagai munculnya karya fenomenal seperti: 1. History of Java Colonial Affairs. 2. Sejarah Sumatera. 3. Kamus Melayu dan pelajaran bahasa Melayu karya Marsden. 4. Jeff Government, Gaset tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk. 5. Kajian botani oleh Orfred. 6. Kajian kepemilikan tanah oleh Collins Merchants. C. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang memulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia. Untuk bangsa Asia, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidiknya diterapkan dengan cara: 1. Penghapusan pengguna bahasa Belanda dan mengganti dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Dihapuskan sistem pendidikan berdasarkan kasta. 3. Mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. 4. Menutup sekolah-sekolah Belanda.
5. Melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan. D. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasional dan ideologi. Penekanan pada kedua bidang itu karena masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan tarik ulur antara pihak sekuler dan agamis. Implikasinya yang dari kebijakan politik pendidik saat itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasional dan berprotes Pancasila. Kebijakan tersebut sejatinya berupaya menjadi solusi cerdas dengan mengakomodasikan semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman budaya, seni, dan agama. Pada dasarnya, upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain, sehingga kemerdekaan bernegara selalu ada di masa itu. Pendidikan pada masa reformasi atau sekarang. Pada masa reformasi ini, penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokrasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas, sehingga pola yang berjalan adalah bottom up. Bagi dunia pendidikan pada era reformasi ini, banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokrasi dan desentralisasi. Realitas dunia pendidikan pada era reformasi antara lain: 1. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Ujian nasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Apabila ada keburukan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.